warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Shalawat beserta salam selalu kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap dewan hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin yang kami banggakan. Masih ingatkah kita dengan tema hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 pada tahun yang lalu? Tema yang didengungkan adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kita berharap bahwa ini bukan hanya sebuah slogan, melainkan menjadi nutrisi sebagai potensi untuk menuju Indonesia maju. Kita bersyukur dilahirkan di bumi Indonesia yang kaya raya, laksana Pelitayan Zamrud di Katulistiwa dengan letak hutan yang strategis, tersimpan 1001 pesona dan kekayaan alamnya. Lantas, bagaimana dengan sumber daya manusianya? Oleh karena itu hadirin, di waktu yang berbahagia ini berkenanlah kami untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Peningkatan Kuantitas SDM Unggul Menuju Indonesia Maju. Sebagai pijakan syarahan, marilah kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat 9. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan takutlah mereka kepada Allah yang meninggalkan dan takutlah mereka kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Orang tua wajib mengkhawatirkan kesejahteraan anak-anak mereka dan dapat dalam perkataan zuriatan dhaifan, anak-anak yang lemah dan qaulan sabilan, perkataan yang baik. Dalam kitab tafsir Maudu'i yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik
Indonesia menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Fatimah radhiyallahu anha bahwasanya meninggalkan keturunan dalam keadaan yang berkecukupan lebih baik daripada meninggalkan keturunan dalam keadaan yang berkecukupan. Profesor Dr. Ibnu Habib mengatakan ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yaitu lemahnya fisik, lemahnya harta, lemahnya ilmu, lemahnya semangat hidup, dan yang paling ditakuti adalah lemahnya iman. Na'udzubillahi. Hadirin yang kami banggakan, marilah kita lihat permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Antara lain, yang pertama, bidang pembangunan. Institute for the Development of Economics and Finance telah memaparkan data bahwa produktivitas masyarakat kita relatif lebih rendah dan sulit ditingkatkan karena tidak adanya keterampilan yang memadai terkhusus dalam menghadapi era industri. 2. Bidang ekonomi. Pembangunan perekonomian yang tidak merata menyebabkan banyaknya kesenjangan sosial. Dan adapun yang ketiga adalah bidang pendidikan. Kualitas pendidikan yang rendah menyebabkan banyaknya sarjana-sarjana yang menjadi pengangguran dan tidak dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Hal tersebut, hadirin, berbanding terbalik dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada Indonesia, yakni berupa kekayaan alam yang melimpah ruah, antara lain 1. Tambang batu bara. Indonesian Energy Agency telah melaporkan data bahwa Indonesia menjadi penghasil batu bara terbesar keempat di dunia. Yang kedua, tambang emas. Indonesia merupakan penghasil emas terbesar ke-7 di dunia. US Geological Survey pada tahun 2020 melaporkan data bahwa Indonesia mampu menghasilkan emas sebanyak 4 troy ons per tahunnya. Dan yang ketiga, hasil pertanian. World Agricultural Organization telah melaporkan data bahwa Indonesia dapat menghasilkan beras sebanyak 70 juta ton, yang ternyata berada pada urutan ketiga setelah Cina dan India. Namun, Indonesia bukannya mengekspor, malah mengimpor beras tersebut sebanyak 1 juta ton. Itulah sumber daya alam kita. Lalu, bagaimana dengan sumber daya manusia kita? Menurut Bank Dunia, pada tahun 2020, indeks SDM kita berada pada urutan ke-87 dari 157 negara. Dibandingkan dengan Singapura yang berada pada urutan kedua dan Korea Selatan yang berada pada urutan ke-18. Padahal kita sama-sama tahu kedua negara tersebut miskin akan sumber daya alam. Lantas, bagaimanakah cara kita untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Al-Jathiyah ayat 13. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dialah yang menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya untukmu sebagai tanda rahmat darinya. Sungguh hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dialah yang maha agung.
Hadirin yang berbahagia, Imam Jalaluddin Asyuyuti dan Al-Mahalli dalam kitab tafsirnya Jalalain menyebutkan bahwa matahari, bulan, bintang, air hujan, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan sungai-sungai merupakan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Dan semuanya itu menunjukkan kekuasaan dan kemurahannya kepada orang-orang yang cerdas. Maka hadirin, inilah sumber daya manusia yang berkualitas, karena hanya sumber daya manusia yang berkualitaslah yang dapat mengelolanya. Jika kita ingin meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, maka kita harus siap bersaing, berhasrat tinggi, pantang menyerah. Hadirin rahimakumullah, untuk membakar semangat kita, izinkanlah kami untuk menyanyikan sebuah syair lagu sebagai berikut. Semangat bangsa Indonesia, mari tingkatkan SDM kita. Bangsa cerdas berintelektual akan unggul kita. Yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, kita bisa tingkatkan SDM kita. Yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, kita bisa. Hadirin yang kami banggakan, dari uraian tersebut dapat kita tarik dua kesimpulan, yaitu pertama, Indonesia dengan potensi alamnya akan menjadi negara yang maju apabila memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, Indonesia dengan potensi alamnya akan menjadi negara yang berkualitas apabila dikelola oleh orang-orang yang cerdas, berkualitas, beriman, serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami banggakan, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami minta maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.